Menikahi gadis koma arwah cantik, episode 10 dan 11, dengan judul bab Bagaimana Jika Tidak Mengingatku. Bara sudah sampai di rumahnya yang megah itu. Padahal tadinya dia keluar sebentar untuk membeli sesuatu, tapi malah bertemu arwah cantik yang terus mengikutinya. "Wah, rumahmu besar sekali, tapi sepertinya sangat sepi. Apa mungkin kamu tinggal sendirian?" Mata Karin beredar memperhatikan ke setiap sudut rumah itu. Memang ada security di luar sana, tapi Bara tidak mengizinkannya masuk ke dalam rumah. Bara menyediakan tempat khusus untuk beberapa security yang bekerja di sana. "Sudah kubilang, jangan menyapaku dan mengajakku bicara untuk sementara. Aku merasa aneh dengan kehadiranmu di rumah ini. Aku selalu terbiasa hidup sendirian," ketus Bara. "Bersikaplah seperti hantu pada umumnya, diam di tempat dan jangan menampakkan dirimu," Bara menambahkan perkataannya. "Aku tidak memiliki kekuatan untuk itu. Aku begini adanya. Orang lain tidak bisa melihatku, tapi kau bisa melihatku. Bahkan kau bisa menyentuhku. Jika aku memiliki kekuatan untuk menampakkan diri kepada siapa saja, aku pasti akan memilih cowok keren." Bara memijat kepalanya dan yang terasa pusing. Dia belum terbiasa tinggal dengan orang asing, apalagi wanita. Tapi dia berpikir lagi pula di hadapannya itu bukan wanita melainkan hantu. Jadi dia seharusnya tidak mempermasalahkan itu. Karin berpikir sejenak, aneh sekali orang sepertimu tidak suka membawa orang asing ke rumah. Kau bahkan tinggal sendirian. Kebanyakan orang sepertimu pasti akan menjadi seorang Casanova. Kau tampan dan tajir, apalagi kau tinggal sendirian, sangat bebas. Hahaha, aku berurusan dengan hantu mesum, Bara mendeliki Karin. Astaga, hanya bicara begitu saja disebut mesum. Karin memandangi Bara dengan mensipitkan matanya. "Aku curiga apa mungkin kamu BL, tidak tertarik pada wanita?" Tenggorokan Bara terasa kering mendengar ucapan dari arwah cantik itu. Dia merasa tersinggung. Dia berjalan mendekati Karin sampai jarak mereka sangat dekat dan Karin refleks mundur ke belakang. "Berani sekali kamu bilang BL padaku. Aku pria normal, memiliki hasrat seperti pria pada umumnya, tapi aku belum memiliki ketertarikan untuk menjalin hubungan dengan seseorang." Bara menarik tangan Karin agar tubuh mereka semakin dekat. "Kau kan wanita. Mau aku membuktikannya sekarang?" tantang Bara. "Kau lupa ya? Aku arwah bukan manusia." Karin sangat grogi karena jarak Bara begitu dekat dengannya. "Tapi aku bisa menyentuhmu. Kau seperti manusia bagiku." Karin langsung menendang kaki Bara, mengangkat lengan dan lunggungnya hingga dia berhasil membanting tubuh Bara ke lantai. Aduh, Bara memegang punggungnya yang sakit. Dia terkapar di lantai padahal dia hanya bercanda. Dia tidak menyangka bahwa hantu yang sedang bersamanya itu sangat sensitif. "Padahal aku hanya bercanda, mana mungkin aku menyerahkan kepercakaanku pada seorang hantu. Kau bisa bela diri ternyata." Bara mengatakan itu sambil bangkit dengan memegang punggungnya yang sakit, sedikit hanya untuk menjaga diri. Ya sudahlah, aku mau istirahat. Kau kan hantu, terserah kau mau diam di mana, asal jangan ganggu aku. Biasanya hantu suka diam di sudut rumah. Tapi aku bukan hantu seperti itu, aku belum mati." Bara terbelalak mendengarnya, mengernyitkan keningnya. "Maksudnya?" "Tubuh masih ada di rumah sakit. Sepertinya aku mengalami koma, makanya tidak ada yang menjemputku. Karena itu aku membutuhkan bantuanmu." "Jadi aslinya kau masih hidup?" "Iya, karena itu aku membutuhkan cintamu. Kau harus mencintaiku." Bara menghela nafas. "Cinta itu bukan perkara yang mudah. Aku tidak pernah merasakan jatuh cinta itu seperti apa. Jadi kau salah jika mengharapkan cinta dariku. Lagian kau kan koma, pastinya kau tidak akan pernah mengingat semua kejadian yang kau alami selama kau koma. Aku pasti akan tersiksa jika mencintaimu nantinya. Jadi jangan meminta itu dariku." Bara menuju sebuah kamar sebelah kamarnya. "Jika kamu membutuhkan kamarnya itu saja. Rasanya aku tidak perlu memberikan kuncinya padamu." Setelah berkata begitu, Bara pun masuk ke kamarnya. Karin masuk ke kamar yang di sebelah kamar Bara dengan menembus pintu. Karin membaringkan tubuhnya di atas kasur. Ia merasa lelah juga karena berjalan kaki dari apartemen Revan ke klub tempat David nongkrong. "Pokoknya aku harus hidup. Aku sangat mengkhawatirkan papa. Aku harus membuat dia jatuh cinta padaku."
Kan berpikir lagi, tapi bagaimana kalau perkataannya benar jika nanti aku tersadar dari koma? Ternyata aku tidak mengingat semuanya, termasuk pengkhianatan Revan dan kejahatan Kak Elsa. Episode 11, halusinasi. Bara tidak bisa tidur malam ini. Dia berjalan mondar-mandir di kamar. Rasanya dia sedang berada di alam mimpi, tiba-tiba bertemu dengan arwah cantik. Meskipun cantik, tetap saja dia arwah dan Bara tidak peduli jika dia koma atau mati. Yang pasti dia merasa terganggu jika diikuti terus oleh arwah itu, apalagi meminta cinta darinya. Ayo bangun Bara, kamu pasti sedang bermimpi sekarang. Bara berharap dia segera bangun dari tidurnya. Tapi rasa sakit di punggungnya membuat dia tersadar bahwa ini bukanlah mimpi. Benar, arwah itu sedang ada di rumahnya. Ya Tuhan, mengapa aku bisa melihat arwah itu? Apa aku memiliki kekuatan supranatural bisa melihat hantu? Bara menelpon asisten Joe. Dia tidak sadar bahwa malam ini tepat jam 12 malam. Kring, kring, kring. Asisten Joe yang tengah terjaga di dalam tidurnya terpaksa bangun sambil menguap. Ada apa tuan? Tanyanya dengan nada memelas karena masih mengantuk. Joe, aku butuh bantuanmu. Ada yang terus mengikutiku, bahkan dia tadi menghajarku. Klik. Belum juga pembicaraan Bara selesai, asisten Joe langsung mematikan ponselnya. Dia meraih apa saja yang bisa diraih. Dia bergegas pergi ke rumah Bara dengan mengendarai mobilnya. Hanya butuh waktu 10 menit dia sampai di rumah Bara. Mana orangnya? Tanya asisten Joe pada Bara begitu Bara membuka pintu. Dia membawa tongkat bisbol. Asisten Joe masih memakai baju tidurnya karena terburu-buru datang ke sana. Dia sedang ada di kamar, bisik Bara karena takut terdengar oleh Karin sambil menunjuk kamar tempat Karin berada. Kamar, asisten Joe mengernyitkan keningnya. Dia segera melangkahkan kaki menuju kamar yang ditunjuk oleh Bara. Dengan pelan-pelan dan mengendap-endap, Bara mengikutinya dari belakang. Tapi Bara menahannya saat menyadari asisten Joe membawa tongkat bisbol. Untuk apa kau pakai itu? Tidak akan mempan. Asisten Joe menghentikan langkahnya. Tidak akan mempan. Pandangan Joe beredar untuk mencari sesuatu yang bisa dipakai untuk melawan orang yang meneror Bara. Kamu pakai doa saja Joe, bisa berdoa kan? Asisten Joe tercengang mendengarnya, sampai dia mengernyitkan keningnya karena tidak mengerti dengan ucapan Bara itu. Doa? Bara berbicara pada Joe dengan pelan. Iya, dia itu semacam arwah, dia terus mengikutiku sampai ke rumah. Berani sekali dia meminta cinta dariku, bahkan dia menghajarku. Ayo cepat masuk ke sana dan berdoa apa saja yang kamu bisa. Rahang Joe terasa sangat kasar saat mendengarnya. Dia berpikir Bara mulai stres karena disuruh menikah. Joe menghela nafas berat. Saya bela-belain bangun dan datang ke sini karena saya pikir Tuan sedang ada dalam situasi yang berbahaya. Ternyata Tuan sedang berhalusinasi. Joe menahan emosi. Kalau saja Bara bukan tuannya sudah dia cita. Bukan ini nyata Joe. Ada arwah di rumah ini. Bara mencoba untuk meyakinkan Joe. Asisten Joe menggaruk lehernya yang gatal. Sebenarnya dia sangat emosi karena lagi enak-enaknya tidur malah diganggu dengan hal yang menurutnya sangat-sangat konyol. Tapi dia tetap harus menahan emosi itu. Hahaha, sepertinya Tuan terlalu tertekan karena masalah syarat pernikahan itu sampai berhalusinasi seperti ini. Lebih baik besok Tuan ke psikiater. Saya akan memberikan alamat psikiater yang lebih bagus, yang paling bagus di kota ini. Kau pikir aku gila? Bara merasa tersinggung. Asisten Joe tidak menjawab. Dia memutuskan untuk pulang. Dia merasa sudah dikerjain oleh Bara. Joe, mau kemana? Aku serius, ada arwah di kamar itu. Namun asisten Joe tidak ingin mendengarnya. Dia tidak mempercayai dengan hal yang begituan. Dia berpikir mungkin Bara terlalu tertekan dengan syarat pernikahan itu, maka dia berhalusinasi melihat arwah. Bara mengumpat saat asisten Joe berlalu mengendarai mobilnya. Dasar asisten tidak tahu diri. Sayang sekali Bara tidak bisa memecatnya karena kontrak kerja Joe dengan ayahnya dulu seumur hidup. Bara mencari akal agar Karin berhenti mengikutinya lagi dan pergi dari rumahnya. Terlintas di pikirannya untuk memanggil orang yang ahli dalam dunia gaib. Tapi dia berpikir lagi, tidak, bagaimana kalau gara-gara aku dia tidak kembali lagi ke tubuhnya? Apa kau berencana mengusirku? Perkataan itu membuat Bara kaget. Oke, sekian untuk episode 10 dan 11. Kita lanjut episode 12 dan 13 di next video ya. Terima kasih.